Halo guys, kembali lagi di YouTube channelnya Eka. Kali ini kita akan membahas seputar dunia otomotif, dan pada video kali ini kita akan membahas tentang sejarah lahirnya motor Honda Supra. Mungkin buat para teman-teman itu udah nggak asing lagi yang namanya motor Supra ya. Mungkin sampai sekarang itu masih memiliki, bahkan masih memakai motor Supra sebagai kendaraan sehari-hari. Nah, tentu motor Supra ini kan sangat uh, legendaris ya di Indonesia. Banyak sekali peminatnya. Hal ini penyebabnya salah satunya adalah karena ketangguhan dari mesinnya dan keiritan bahan bakarnya. Mungkin buat teman-teman itu pernah mendengar tentang atau melihat sebuah meme tentang ketika motor Supra itu bensinnya diisi full itu bisa sampai ke bulan. Nah, dari video ini kita akan membahas sejarah singkatnya motor Supra ini lahir di Indonesia hingga berkembang sampai sekarang ini. Jadi pertama kali itu motor Supra hadir di tahun 1997 dengan julukan, orang-orang memberinya julukan itu Honda Astrea Supra, karena sejatinya lahirnya Supra ini merupakan lanjutan dari Astrea Grand. Jadi orang-orang pada menyebutnya dengan Astrea Supra. Dengan mesinnya yang masih 97 cc dan rem depan trommel, belakang trommel. Jadi motor ini bisa dipastikan sangat irit ya dan tangguh. Hal ini bisa dibuktikan sampai dengan saat ini masih banyak itu motor-motor Supra di tahun-tahun segitu berkeliaran di Indonesia, masih banyak yang memakai. Itu membuktikan bahwa pabrikan Honda pada zaman dulu itu luar biasa tentang mesinnya terutama. Terus setelah 1 tahun berkiprah, Supra mengalami di tahun selanjutnya pada tahun 1998 mengalami perkembangan yang cukup baik. Supra diterima di Indonesia dan banyak sekali peminatnya. Kemudian Honda membuat generasi kedua pada tahun 1998 itu dengan julukan Supra X dengan mesinnya yaitu mengalami peningkatan. Jika pada Supra Astrea di generasi pertama itu mesinnya hanya 97 cc, pada generasi kedua ini Supra X itu mesinnya udah meningkat sebesar, tidak banyak sih, cuma 3 cc menjadi 100 cc, tapi ada perubahan sedikit pada bagian pengereman, di mana pada bagian depan itu sudah menggunakan cakram dan belakang masih menggunakan trommel. Karena hal tersebut membuat Supra Fit ini sangat banyak sekali peminatnya, sangat sangat membludak itulah, sehingga Honda mengeluarkan beberapa varian dari Supra X ini. Di antaranya itu ada varian Supra Fit itu, terus juga ada Supra V. Nah, Supra Fit ini itu agak di bawah sedikit dengan Supra X, di mana pengereman masih full trommel dia. Terus kemudian ada Supra P. Nah, pada Supra P ini yang unik itu adalah dia memiliki tuas kopling gitu. Jadi walaupun bukan motor besar gitu, tapi Honda menambahkan dia menjadi berisi kopling gitu. Namun pengeremannya itu depan belakang masih trommel. Kemudian Honda mengeluarkan lagi varian motor Supra kopling yang rem depannya udah cakram dan rem belakangnya masih trommel, itu disebut dengan Supra XX. Nah, Supra XX ini merupakan, mungkin bisa dibilang, varian Supra tertinggi ya pada zamannya. Kemudian setelah tahun-tahun terus berjalan, Supra terus mengalami perkembangan banyak peminatnya. Honda kemudian terus melanjutkan produknya dengan varian terbaru, di mana pada varian ini di tahun 2005 itu
mesinnya udah berbeda dengan sudah sangat jauh mengalami peningkatan, di mana pada motor Supra ini itu mesinnya 125 cc, yang disebut dengan Supra X atau generasi ketiga dari Supra. Nah, yang membedakan dengan Supra sebelumnya itu adalah di mesinnya. Ini mesinnya sudah 125 cc, jadi udah sangat bertenaga ya. Di motor yang sebelumnya juga lumayan bertenaga, ditambah dengan 125 cc ini udah sangat bertenaga sekali ini motornya. Terus 1 tahun setelahnya itu muncul lagi generasi keempat, itu masih namanya cc-nya 125 dan namanya masih Supra X, tapi dia menggunakan mesinnya itu sistemnya berbeda. Kalau pada sebelumnya itu menggunakan karburator, tapi sekarang di 2006 itu mesinnya sudah injeksi. Nah, di tahun yang sama muncul lagi motor Supra Fit sebagai varian termurahnya, dengan mesinnya masih jadul, itu masih 1000 cc, masih mesinnya lama dipakai dan masih sistem karbu gitu. Jadi mungkin ini sebagai pilihan buat orang-orang pada zamannya. Mungkin kalau beli Supra X yang 125 itu kemahalan, masih ada Supra Fit yang memiliki harga yang terjangkau gitu. Tahun 2008, 2 tahun setelahnya itu generasi Supra X itu udah mengalami terus peningkatan, di mana ada beberapa varian dari Supra X125 ini. Jika mungkin di tahun 2006 awal kemunculannya itu hanya Supra X125 saja, tapi di 2008 ini ada beberapa varian dari motor Supra X ini. Di antaranya ada Supra X125R dan Supra X Helm di tahun 2011. Nah, apa sih membedakan antara 125R dan Supra X Helm? Ini mesinnya masih sama itu mesinnya sama-sama 125 cc, tapi yang membedakan adalah tahun pembuatannya, di mana 125 ini kan yang R ini itu hadir pada tahun 2008 dan yang Helm ini hadir pada tahun 2011. Selanjutnya yang membedakan adalah dari namanya. Supra X Helm ini sesuai dengan namanya, di mana pada bagian bagasinya dibuat lebih besar dan cukup memuat helm gitu. Jadi helm yang kecil itu cukup dimasukkan di dalam bagasi. Ini merupakan inovasi yang luar biasa yang dikembangkan oleh Honda, di mana motor-motor rivalnya yang lain dari pabrikan Yamaha itu belum ada yang memiliki bagasi yang bisa dimasukin helm. Nah, Supra membuat suatu perubahan sehingga lebih menarik lagi untuk para peminatnya. Nah, terus berkembang Supra sampai sekarang ini, ada berapa di tahun sekarang 2023, di tahun-tahun itu muncul ada namanya 125 facelift dan Honda Supra GTR 150. Nah, pada motor Supra GTR 150 ini udah mengalami perubahan yang luar biasa, di mana dari segi desain motornya udah jauh berbeda. Dengan mesin 150 cc ini sudah seperti motor-motor sport lainnya, seperti rivalnya seperti Fiction, terus juga ada Jupiter MX seperti itu. Nah, motor pada 150 cc ini memiliki bodi yang cukup besar, udah modern lah motornya ini. Dan mungkin itu dulu tentang sejarah singkat mengenai motor Supra di Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan klik tombol like-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya.